Selamat pagi, Tabi pun. Arti kata moderasi kita semua saya kira sangat memahami istilah yang dulu dikemukakan oleh Bapak Menteri Agama sebelum yang sekarang, Bapak Lukman Hakim Saifuddin. Kata moderasi berasal dari bahasa Latin moderatio, yang untuk para saudari dan saudara kita Muslim diistilahkan dengan al-wasliyah atau wasatiyah, ya, wasatiyah, jalan tengah, yang tidak berarti setengah-setengah, atau kalau dalam kitab Wahyu suam-suam kuku, itu tidak seperti itu. Justru dengan kata moderasi ini mau ditunjukkan keseriusannya menghidupi iman dalam perbuatan-perbuatan baik untuk menghindari ekstrem kiri yang cuek, tidak perhatian, tidak peduli, sampai apatis dan ateis, tidak mengenal Tuhan. Itu ekstrem kiri. Ekstrem kanan karena terlalu bersemangat menghidupi iman sehingga hilang kontrol, bahkan sampai menjadi teroris. Jadi untuk menghindari ekstrem kiri yang apatis sampai ateis, atau ekstrem kanan yang sampai terlalu bersemangat bahkan menjadi teroris. Jalan tengah, moderatio, mau mengatakan iman seharusnya dipraktekkan dalam perbuatan-perbuatan baik. Jadi dengan kata moderasi dan jalan tengah atau sikap dan gaya hidup, cara hidup, habitus hidup di tengah ini bukan berarti pasif dan diam, melainkan justru aktif melakukan perbuatan-perbuatan baik sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Dari pihak Katolik, teologi moderasi, atau dengan demikian maka dari Gereja Katolik sangat mendukung gerakan moderasi beragama. Teologi moderasi. Manusia lahir bukan karena kehendaknya sendiri. Tak seorang pun dari setiap manusia, siapapun bisa menghendaki dia dilahirkan di dunia ini. Atau bahkan orang tuanya pun tidak menghendaki atau tidak bisa menghendaki bahwa seseorang itu harus lahir menjadi anaknya dalam keluarganya. Tak seorang pun dapat menghendaki. Manusia menjadi manusia hanya karena kehendak yang maha kuasa dia dilahirkan. Dia dikehendaki untuk lahir dalam keluarga tertentu, dalam budaya tertentu, di suatu tempat tertentu, dan dengan bahasa, dengan ras yang tertentu juga. Itu kehendak Allah, kehendak yang maha kuasa. Tak seorang pun bisa menghendaki bahwa dirinya harus lahir. Ada begitu banyak orang tua yang sangat menginginkan anak, harus ke sana kemari dan tidak mendapatkan anak. Ada yang tidak menginginkan, tahu-tahu mendapat anak. Menginginkan laki-laki yang datang perempuan, atau sebaliknya. Karena itu maka pastilah Allah lah, atau yang maha kuasa lah, yang menghendaki seseorang dilahirkan. Dengan itu juga mau saya katakan
doa yang dipanjatkan dengan tulus, dengan cara apapun, dalam keyakinan kepada Yang Maha Kuasa, akan dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Bukan hanya doa orang Katolik yang dipanjatkan dengan semeriah-meriahnya atau dengan sembunyi-sembunyi yang akan dikabulkan. Bukan hanya doa orang Katolik, bukan hanya doa orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, orang Islam. Doa siapapun dipanjatkan dengan cara apapun, sesuai dengan keyakinannya yang tulus, Yang Maha Kuasa akan mengabulkan, karena Yang Maha Kuasa mengerti cara apapun yang digunakan oleh makhluknya untuk menyembahnya, dan bahasa apapun yang digunakan oleh makhluknya untuk menyembahnya. Allah tak pernah kekurangan pengetahuan untuk bisa mengerti apa yang dilakukan oleh makhluknya untuk memuliakan Yang Maha Kuasa. Teologi moderasi. Dalam kitab Kejadian, kitab suci orang Katolik dan orang Kristen, dikisahkan bahwa manusia diciptakan segambar dengan Allah atau menurut citra Allah. Karena itu manusia itu mulia, luhur, bermartabat ilahi bahkan. Dalam kitab suci Makabe tadi pagi, dalam bacaan Ekaristi bagi orang Katolik pastilah mendengar ini. Seorang ibu mengatakan, "Saya tidak tahu bagaimana kejadianmu di perut, tapi karena yang menghendaki engkau, maka engkau ada." Jangan meninggalkan Allah. Ketika keluarga Makabe itu dipaksa untuk menyembah patung, mereka bertahan dan bahkan sampai berani mengorbankan banyak. Diyakini Maha Kuasa Allah yang menciptakan hanya kepada Allah. Harus Kristologi moderasi berarti karena kita bermartabat mulia. Bahkan dalam keyakinan Kristen, Putra Allah sendiri mau lahir sebagai manusia. Agar apa? Agar dapat membawa manusia hidup bersama dengan Allah dengan pantas. Karena itu maka martabat manusia sungguh adalah gambaran Allah sendiri atau citra Allah sendiri yang bernilai ilahi. Dengan itu maka tak seorang pun boleh merendahkan, melecehkan, apalagi sampai membunuh manusia lain, karena dengan itu melawan Allah sendiri, melawan pencipta sendiri. Dengan latar belakang apapun manusia adanya, entah suku, budaya, ras, warna kulit, tak pernah boleh seorang pun direndahkan, dilecehkan, karena bermartabat sama siapapun. Gereja Katolik dan moderasi beragama. Di dokumen Konsili Vatikan II, Konsili Ekumenis, konsili yang juga dihadiri oleh tokoh-tokoh Kristen dunia, tahun 60-an awal, dikeluarkan istilahnya dokumen Nostra Aetate. Juga dikeluarkan Lumen Gentium. Poin di dalamnya mengenai kerukunan umat beragama adalah bahwa setiap agama-agama, Gereja Katolik mengakui setiap nilai-nilai luhur yang ada dalam agama-agama yang dipeluk, dianut oleh manusia. Baru-baru ini Bapak Suci Paus Fransiskus mengeluarkan surat apostoliknya Laudato Si
cinta kepada bumi, tetapi mau mengatakan terutama adalah bahwa bumi ini rumah bersama kita. Dan kita adalah saudara dan saudari satu keluarga umat manusia. Dalam arti itu, memang ada undangan ajakan untuk merawat bumi, tetapi sekaligus yang utama adalah untuk bersaudara satu sama lain. Lebih lagi ditegaskan dengan surat apostolik Fratelli Tutti yang dikeluarkan tahun lalu. Fratelli Tutti, judul dalam bahasa Latin itu mau mengatakan semua kita bersaudara. Di Abu Dhabi kita pernah mendengar pasti 2 tahun lalu bersama dengan Mufti Al-Azhar Al-Said. Mereka berdua menandatangani dokumen persaudaraan universal dunia. Dua agama besar ini saya kira sangat peduli dengan kerukunan umat manusia, agar kita betul-betul menyadari kita berada pada bumi yang sama sebagai rumah kita bersama, yang dihuni oleh kita sebagai bukan orang asing satu sama lain, yang karena itu maka tidak pernah boleh saling bermusuhan, tetapi kita semua adalah saudara dan saudari satu sama lain, yang hanya harus membangun kerukunan hidup persaudaraan yang sejati. Tentu saja dokumen itu tidak hanya diperuntukkan bagi orang Katolik dan umat Islam, tetapi diperuntukkan bagi seruannya, diperuntukkan bagi semua umat manusia, siapapun yang beragama formal seperti kita memeluk agama di Indonesia, maupun yang tidak beragama atau yang menganut kepercayaan, bahwa kita semua saudara dan saudari tak terpisahkan dari rumah kita bersama bumi ini. Di Keuskupan Tanjung Karang terdapat istilahnya ARDAS, Arah Dasar Pastoral. Dikeluarkan sudah 5 tahun yang lalu, yang merupakan hasil dari pertemuan umat Katolik seluruh Keuskupan Tanjung Karang, diawali dari pertemuan akar rumput di lingkungan masing-masing, lalu kemudian dibawa kepada istilahnya perpasgelar, pertemuan pastoral gereja partikular, gereja keuskupan, gereja lokal. Dihasilkan ARDAS dengan semangat Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Semangat ini yang menjadi moto saya pribadi sebagai uskup, sebagai pimpinan umat Katolik di Keuskupan Tanjung Karang ini, mau mengajak semua umat Katolik untuk merasakan seperti inilah yang gaya hidup harus dilaksanakan. Kasih dengan tidak membeda-bedakan orang. Siapapun manusia dengan latar belakang apapun, di setiap lingkungan kita, tetangga kita, atau yang kita jumpai dalam kehidupan ini adalah saudara dan saudari kita, karena semua orang diyakini oleh gereja Katolik adalah anak-anak Allah, putra dan putri Allah. Keyakinan seperti itu tertanam lekat dalam hati setiap orang Katolik. Dan saya menyerukan, Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Semangat ini yang terus-menerus saya gelorakan pada setiap umat Katolik di Keuskupan Tanjung Karang ini. Dari ARDAS itu dibagi setiap tahun ada tema-tema tertentu, tetapi jiwanya adalah kasih yang berasal dari Allah, yang tidak membeda-bedakan orang itu. Tahun depan akan memasuki poin
tahun komunitas basis. Dalam arti itu, umat Katolik akan diajak untuk menyadari diri bahwa dia orang beriman tertentu yang harus saling meneguhkan satu sama lain terhadap saudara dan saudari Kristianinya, tetapi tidak eksklusif hanya itu, melainkan peduli pada lingkungan masyarakatnya, orang siapapun di sekitarnya yang berkekurangan, yang menderita, yang mempunyai nasib tertentu, tak pernah boleh luput dari perhatian jemaat basis Katolik. Tak pernah boleh luput. Karena itu maka persaudaraan inklusiflah yang terus-menerus harus dihidupi oleh umat Katolik. Tahun komunitas basis tujuannya adalah seperti itu dan akan dijadikan tahun 2022 nanti sebagai tahun komunitas basis untuk Ardas atau arah dasar Gereja Katolik. Saudara dan saudari sekalian, tahun depan kalau tidak salah negara kita juga akan mengundangkan atau memaklumkan sebagai tahun toleransi yang kemarin kita rayakan sebagai tahun Hari Toleransi Sedunia. Kemarin Menteri Agama juga memberikan sambutan yang bisa kita lihat dalam YouTube atau ucapan selamat yang kita bisa saksikan di YouTube. Tanggal 16 November adalah Hari Toleransi Sedunia. Kalau tidak meleset, saya dengar tahun depan Presiden akan memaklumkan bahwa tahun 2022 kita bersama merayakan sepanjang tahun toleransi. Apa yang ingin dicapai, saya kira persaudaraan yang sejati dari Indonesia yang berbhinneka tunggal ika ini hendaklah terus dihidupi, digelorakan, terus dihidupi. Tujuan yang ingin dicapai tentu selain keharmonisan hidup, persaudaraan yang sejati, yang dihidupi, yang membuat kita menjadi nyaman, tentram, hidup bersama, tetapi juga bahwa NKRI itu hanya mungkin dapat bertahan kalau Bhinneka Tunggal Ika itu dihidupi dengan sungguh-sungguh. Selamat menghidupi tahun toleransi nasional tahun depan, dan semoga kita dapat ambil bagian di dalamnya dengan semampu kita. Kita pastilah akan sangat setuju, akan sangat yakin, akan sangat mendukung usaha-usaha pemerintah untuk mempertahankan NKRI harga mati dengan kebhinekaan tunggal ikanya yang menjadi semangat pendorong kehidupan kita bersama. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Tabik pun. Bapak Uskup, bapak-bapak yang lain, saya mungkin ingin sedikit menyampaikan harapan-harapan dari FKUB. Sebagaimana kita maklumi bahwa FKUB ini merupakan forum yang dibentuk oleh masyarakat dan betul-betul independen. Independensinya alhamdulillah untuk provinsi sangat terjaga sampai dengan hari ini. Tidak boleh ada intervensi dari manapun, ya, dari politisi, dari aparat pemerintah, kepala daerah, ya, itu nggak boleh ada intervensi. Dan kawan-kawan alhamdulillah sampai hari ini menjaga independensi itu. Untuk apa? Karena kalau kerukunan sudah kemasukan virus dari kepentingan-kepentingan subjektif
yang tertuang di banner ini kerukunan sejati, khawatirnya terkontaminasi. Dibantu, tapi rupanya ada kepentingan politik. Nah ini nggak kita harapkan itu Pak Ustaz. Alhamdulillah teman-teman bisa menjaga itu, independensi pengurus FKUB untuk merawat kerukunan. Karenanya ya kita selalu kompak, kita selalu seias kata untuk merawat kerukunan. Dan salah satu kegiatan yang ditugaskan menjadi tupoksi FKUB, termasuk yang realisasinya hari ini adalah untuk melakukan dialog. Dialog ini merupakan salah satu tupoksi FKUB. Dialog lintas agama, dialog lintas iman, baik dialog teologis maupun dialog karya. Dialog teologis menyamakan persepsi tentang nilai-nilai universal di antara agama-agama yang ada. Ini yang kita selalu kita upayakan, dan karenanya ketika kita anjau silau, kita minta bagaimana perspektif Hindu, bagaimana perspektif Muslim, bagaimana perspektif Katolik tentang persaudaraan. Ini dalam rangka untuk dialog teologis, mencari titik temu untuk nanti akan kita kemas, akan kita susun, akan kita buat sebuah kode etik global minimal secara lokal di Lampung, bahwa menurut para pemuka agama di Lampung, dari agama-agama yang ada, inilah nilai-nilai keagamaan dari agama-agama yang ada di Lampung terkait dengan kerukunan umat beragama. Ini menjadi sangat penting sebagai sebuah pijakan, ya, para pegiat, para punggawa, para relawan kerukunan umat beragama untuk selalu bagaimana kita menempuh berbagai cara agar supaya nilai-nilai universal ini dapat terserap atau dapat disampaikan, dapat diinternalisasikan kepada seluruh umat beragama. Saya sering ngajak, mari kita cari titik temu, jangan cari titik perbedaan. Karena apa? Seperti tadi disampaikan oleh Bapak Uskup, ya, bahwa tokoh-tokoh agama kita termasuk tokoh dunia yang terbaru itu antara Bapak Uskup dengan Syekh Besar Al-Azhar, ya, itu di Abu Dhabi, untuk menandatangani perjanjian persaudaraan antar kemanusiaan, ya, antar kemanusiaan. Kenapa? Karena memang kalau saya perhatikan, Ibu Bapak sekalian, seluruh agama-agama yang ada ini, substansinya, muaranya itu akan ketemu pada adanya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Seluruh agama yang ada adalah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Penjabarannya itu dalam banyak aspek, baik tentang ritual dengan Sang Khalik maupun dengan hubungan kemanusiaan. Mungkin saya dari perspektif Islam sebagai seorang Muslim, saya menyebut ada sebuah hadis, rohimu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah semua orang yang ada di muka bumi. Semua orang yang ada di muka bumi. Tanpa menyebut sayangilah saudaramu Muslim, sayangilah saudaramu sesuku. Tidak ada, tapi semua orang. Man ini kalau bahasa Arabnya adalah semua orang. Sayangilah semua orang yang ada di muka bumi. Jawabannya, kalau dalam bahasa Arab ketika ada barang siapan itu akan ada jawabnya. Ada syarat, ada jawab. Sayangilah, maka yang ada di langit akan menyayangimu. Yang ada di langit kita, ini bahasa filosofi ya. Yang ada di langit tentu para malaikat dan Sang Khalik yang ada di atas akan menyayangi. Jadi hadis itu berbunyi, rohimu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah semua yang ada di bumi, maka yang ada di atas
akan menyayangimu. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa semua agama adalah akan bermuara pada menjunjung tinggi kemanusiaan. Oleh karena itu, saya selalu mengajak bagaimana para pegiat kerukunan itu untuk mengajak umatnya masing-masing memanusiakan manusia. Jangan yang sudah manusia malah dianggap bukan manusia. Kampret umpamanya kan. Oh, udah manusia kok dibilang kampret umpamanya. Apalagi cebong. Nah, mana kan orang manusia kan dibilang cebong gitu umpamanya. Ini saya nggak menyebut, tadi cuma ngasih contoh aja. Saya ngasih contoh. Nggak boleh, itu namanya tidak memanusiakan manusia. Dan itu tidak sesuai dengan norma-norma keagamaan. Siapapun itu, politisi apapun partainya, ya harusnya begitu ya Ustadz ya. Nggak boleh itu. Orang manusia kok disamakan, dianggap bukan manusia. Ini saya yakin semua agama seperti ini. Nah, inilah saya yakin kalau pemuka agama punya komitmen yang sama untuk memanusiakan manusia, ya insya Allah ya, tidak ada satupun di antara kita yang akan mengalami gesekan-gesekan, termasuk dalam hal melaksanakan ajaran agamanya. Tidak akan ada gesekan, karena memang memanusiakan manusia. Yang hak asasi, paling asasi manusia adalah untuk beragama. Ya karena hak asasi beragama itu adalah, hak yang paling asasi adalah beragama, maka beragama apapun ya harus kita toleransi. Kemarin di Kejaksaan Tinggi kita ketemu dengan saudara-saudara kita yang dari penganut aliran kepercayaan. Saya sampaikan, kami Pak Bagio atau siapa namanya teman saya, dalam Islam itu sangat toleransi terhadap siapapun, apapun agamanya. Mohon maaf, hatta sehingga tidak beragama pun kami nggak pernah marah. Ateis, tetap saudara, kita hormati. Yang jadi masalah adalah bagaimana kita beragama tapi tidak menodai agama yang lain. Tidak mencederai, tidak mengotori, tidak mengejek, tidak mengharu biru paham ajaran agama maupun pelaksanaan ajaran agama. Itu yang selalu saya selaku ketua ngajak kepada teman-teman, mari kita hormati hak untuk beragama dan menjalankan ajaran agamanya sesuai dengan kepercayaan. Ini mungkin masih jarang yang mendengar, tapi ini tafsiran saya dan saya yakin benar ini Pak Uskup Bapak yang lain. Kalau ada dalam UUD 45 berhak negara melindungi setiap warga untuk beragama dan menjalankan agama dan kepercayaannya itu, maka menurut saya agama dan kepercayaan itu punya pemahaman seseorang boleh jadi agamanya sama tapi kepercayaannya berbeda. Saya dengan Pak Baijuri agamanya sama tapi kepercayaannya beda. Di mana bedanya? Pak Baijuri Muhammadiyah, kalau tarawih itu 13 rakaat gitu. Ya 11 rakaat, 8 ditambah 3 gitu. Itu kepercayaan beliau, padahal agamanya sama, saya musyrik. Saya menghormati Pak Baijuri, ya, beragama dan kepercayaan. Kepercayaan saya beda Pak dengan beliau. Betul nggak kira-kira Pak? Betul ya. Dan saya menghormati Pak Baijuri, Pak Baijuri menghormati saya. Karena apa? Agamanya sama dan kepercayaannya berbeda. Itu saya memahaminya seperti itu, sehingga ya nggak boleh. Ya ketika rukun iman sudah terpenuhi, rukun Islam terpenuhi, sudah masalah cara takbir ya beda-beda. Begitu juga umpamanya, mohon maaf ya, agama yang lain mungkin Kristen, kalau Katolik yang saya tahu relatif tidak banyak varian-varian. Yang Kristen umpamanya banyak varian-varian, banyak aras-aras gereja, ya kita hormati sepanjang tidak menodai, tidak menyimpang dari ajaran-ajaran yang pokok dalam agama itu. Nah itu ibu bapak sekalian, karenanya momen inilah yang akan kita coba untuk dalam momen-momen tertentu kita kawal melalui dialog
teologis dan dialog karya. Nanti dialog karya suatu saat akan ada seperti tadi yang sudah kita saksikan bersama, konser musik. Itu bagian dari konser musik tadi lintas agama, itu sebenarnya ada kasidahnya itu. Waktu yang sebagian saya sepotong itu. Ada juga kasidahnya. Artinya dari muslim ada, nanti suatu saat nanti kita akan menyelenggarakan itu untuk dalam rangka mungkin suatu saat ada kemah pemuda lintas agama. Ini hanya satu poin tentang tupoksi FKUB dialog. Dialognya ada dialog teologis, ada dialog karya. Dialog karyanya nanti akan kita programkan tahun depan. Tahun ini awal kepengurusan saya untuk periode kedua baru pada tahap dialog teologis. Harapan saya nanti setelah ini ada tanya jawab, dan saya berharap ya pertanyaannya yang memang proporsional. Kayak Pak Baijuri tempo hari tanya itu bagus itu. Kenapa kok kuning di Hindu gitu kan? Jangan bertanya kenapa kok Tripitaka Wira apa itu kitab itunya? Kenapa kok Weda? Enggak boleh tanya itu karena memang itu urusan masing-masing agama kan. Tapi kalau tanya apa sih kenapa kok warnanya kuning dominan gitu, kita diberi pemahaman itu bagus, ditambah ilmu Pak Baijuri kan. Suatu saat Pak Heri tanya kok ada oikumene, itu oikumene itu apa sih artinya? Itu istilah-istilah begitu kan yang pada saat-saat seperti ini lah nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, mungkin timbal balik dari orang yang muslim atau yang lain tanya ke Yakub. Jadi hari ini Bapak Uskup kami ingin ngaji, bahasa santrinya ngaji, ingin belajar tentang teologi kerukunan dari keuskupan. Hal yang terkait dengan itu, mari sama-sama kita untuk mungkin ada tanya jawab kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Terima kasih, kurang lebih dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Mohon izin Pak Ketua, Pak Uskup Agung. Nama saya Heri Sensustadi, tadi dikatakan dari Pak Ketua dari LDI Provinsi Lampung tentunya. Kebetulan saya juga Sekretaris DPW Provinsi Lampung. Yang saya hormati Uskup Agung dan Pak Ketua, tadi menyampaikan tentang moderasi beragama dan sebagainya. Pada kesempatan ini yang menjadi kaitan dengan etika mengucapkan yang takut salah Pak Uskup Agung ini. Kalau kemarin saya nanyakan Pak Ketut tentang kuning, apa ininya maknanya, kemudian sekarang ini etika berbicara. Ada tatanan dalam masing-masing agama tadi. Kalau kita kan menyebut Pak Kiai, ada Pak Ustadz, ada Pak Enah. Saya takutnya keliru tadi, hampir mungkin setelah dijelaskan Uskup Agung tadi hampir saya menyebutkan Romo juga. Nah, kapan kami menyambutkan Uskup ini yang Nun Sewu, Uskup Agung, kemudian dengan Romo kan dah sering aman Romo gitu. Yang lainnya seperti apa? Ini mohon dijelaskan sehingga kita tidak salah. Takutnya namanya kita beretika bergaul ini ya budaya timur itu kita junjung lah gitu. Jadi itu salah satunya, itu saja barangkali yang kami sampaikan ke Uskup. Barangkali bisa menjelaskan kapan saya yang seperti apa menyebut ke Pak Uskup, yang Uskup dan Romo dan sebagainya. Ya suster gitu loh. Jadi itu mohon sehingga tidak salah dalam penyebutan. Takut, wah kok begini, nanti takutnya khawatir terjadi salah tafsirnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri atas pertanyaannya. Ya, tadi saya mengatakan saya dari sini dulu sebagai uskup, Uskupan Tanjung Karang, lalu dipindah ke Palembang. Lalu karena Palembang itu keuskupan agung, maka saya disebut Uskup Agung. Uskup dan Uskup Agung itu sebetulnya perannya sama terhadap keuskupannya. Dia adalah uskup. Maka panggilannya ya entah Bapak Uskup atau Monsinyur, itu bahasa Eropa sebetulnya. Uskup itu bahasa serapan dari bahasa Arab. Sebagai uskup itu yang dituakan di antara para imam, primus inter pares,
Yang pertama dari antara yang sama, sebetulnya bisa juga dipanggil Romo, tidak ada salahnya. Dipanggil Bapak juga boleh, atau lengkapnya kalau mau apa Bapak Uskup. Biasanya orang Jawa terlalu hormat sehingga dipanggil Romo Kanjeng. Itu juga boleh, tetapi ya biasa saja. Di masyarakat umum dipanggil Bapak, yang dipanggil Romo ya artinya Bapak, dipanggil Bapak juga artinya Romo, sebetulnya sama saja. Tidak ada salahnya, tidak ada kurang hormatnya, maka tidak perlu sungkan-sungkan mau memanggil apa. Baik. Lalu keuskupan ini dalam bahasa gereja disebut keuskupan sufragan karena bergabung dengan Pangkal Pinang dan Palembang sebagai provinsi gerejani. Di provinsi memang uskup agung itu kepala dalam hal urusan pastoral kebersamaan dalam menjalankan iman dan ajaran gereja. Dan dengan 3 uskup Pangkal Pinang, uskup Tanjung Karang, dan uskup Palembang diketuai oleh uskup yang keuskupannya disebut keuskupan agung. Itu biasanya karena sejarah atau karena nilai-nilai tertentu atau karena jumlahnya lebih banyak dari yang lain. Sebuah keuskupan kemudian ditetapkan menjadi keuskupan agung. Uskupnya dengan sendirinya uskup agung menjadi perekat di antara beberapa keuskupan di sekitarnya untuk kerjasama pelayanan iman, pelayanan pastoral bersamaan itu. Jadi sekali lagi Pak Heri tidak perlu sungkan-sungkan mau menyebut apa ya, tidak ada salahnya. Terima kasih. Terima kasih. Mohon izin Pak Ketua FKUB yang kami hormati Bapak Uskup. Saya sudah mengenal lama Bapak Uskup ini karena kami sering dari Kanul Agama dulu kalau malam takbiran sering berkunjung ke gereja katedral di pasar sana depan Takwa. Izin Pak Uskup ini mungkin sedikit menyimpang, tapi saya rasa ini penting karena memang perkawinan beda agama itu salah satu penyebab konflik. Dan sementara untuk Katolik sendiri itu terkonsentrasi di paus. Ketika perkawinan itu kan harus ada izin dari gereja Roma di Italia sana. Barangkali itu ya mungkin, atau salah pendapat saya. Kemudian bagaimana tentang perceraian? Karena saya ada tetangga saya gitu, kawin beda agama antara Katolik dan Kristen. Kalau Islam sendiri kan tidak boleh, harus saat ini agamanya sama-sama Islam gitu. Tidak boleh, dan aturan pemerintah juga kan beda agama, itu saya rasa tidak boleh. Kemudian bagaimana sendiri kalau di Katolik sendiri? Kemudian perceraian, saya pernah mendengar tetangga saya juga ada yang Katolik, kami tidak bisa cerai. Jadi bagaimana ketika rumah tangganya itu selalu konflik terus, tidak boleh cerai? Apakah itu harus izin dari Roma sana atau memang tidak boleh cerai? Jadi kami mohon untuk diluruskan Pak Uskup bagaimana pendapat itu, karena saya juga rasanya kurang paham itu barangkali. Terima kasih Pak Uskup. Bu Ningsih, terima kasih atas pertanyaannya yang berat. Barangkali pada pernikahan beda agama ini Katolik sungguh-sungguh konsisten dengan moderasi beragama, sangat menghormati orang dari yang beriman di luar Katolik, entah dengan Muslim, entah dengan Hindu, Buddha, Konghucu, apapun sangat dihormati. Dan karena itu kami tetap mengizinkan atau memberi izin pernikahan beda agama. Yang tadinya Katolik tetap Katolik, yang tadinya beragama Islam atau Hindu atau apapun tetap dalam agamanya. Moderasi beragama dalam perkawinan barangkali praktek yang paling jelas Gereja Katolik bisa sudah menjalankan sudah sejak lama. Hanya
upacaranya memang harus di hadapan pejabat Katolik untuk orang Katolik. Dan untuk upacara pernikahannya tidak perlu double. Maka memang harus di gereja Katolik. Tidak setelah upacara di gereja Katolik lalu diadakan upacara di gereja Kristen atau di masjid atau di pura. Tidak seperti itu. Cukup sekali, tetapi memang harus di gereja Katolik. Barangkali itu kurang moderatnya. Tetapi moderatnya tadi adalah bahwa siapapun dihormati dan karena keyakinannya, dan karena itu diizinkan untuk menikah beda agama dalam gereja Katolik. Memang pernikahan dalam gereja Katolik tidak terceraikan. Ya, saya selalu mengatakan kita bukan mau gagah-gagahan bahwa pernikahan itu tidak terceraikan pun kalau diri dalam keluarga itu berdarah-darah atau apapun. Maka pilihlah sejak awal pasangan yang sungguh-sungguh dikenal. Itu ada istilahnya kursus persiapan perkawinan dalam gereja Katolik ya, supaya orang memang mengenal apa itu perkawinan dan siapa calon suami atau istrinya. Dan sungguh harus disadarkan bahwa perkawinan itu tak terceraikan dalam gereja Katolik karena hormat dan mau mengatakan hormatnya pada martabat manusia. Dalam hormat itu ya entah istri atau suami tidak boleh melakukan KDRT. Perkawinan harus dilandaskan cinta dan cinta harus dibangun setiap hari. Lalu bagaimana kalau misalnya KDRT terus menerus? Yang dimungkinkan hanya pisah ranjang. Pisah ranjang atau mungkin pulang ke orang tuanya, tetapi memang tidak cerai. Ada kemungkinan perkawinan dibatalkan, tetapi itu kalau diketahui sebelum perkawinan ada halangannya yang memungkinkan perkawinan tidak sah. Misalnya dia tidak sadar bahwa mau menikah, memilih pasangannya, atau dijodohkan, bukan pilihan sendiri, atau di bawah ancaman. Sebelum perkawinan ada seperti itu dengan sendirinya perkawinan tidak sah, dan itu bisa dibatalkan. Tetapi kalau dari awal mengatakan saya sangat cinta, sehidup, semati, dan seterusnya, perkawinan sekali sampai seumur hidup, sampai kematian memisahkan, dan artinya tak terceraikan. Begitu kira-kira Bu Ningsih perkawinan dalam gereja Katolik. Terima kasih. Saya menambahkan, mungkin Ibu ya, menambahkan dari pertanyaan Ibu. Ya, izin. Iya, terima kasih. Saya karena memang background keilmuan saya memang di jurusannya hukum syariah, kalau di istilah fakultasnya fakultas syariah, dan menyangkut juga tentang hukum perkawinan ini. Jadi sedikit banyak juga tahu tentang itu. Saya ingin menyampaikan bahwa lembaga perkawinan memang selain masalah sosial juga ada masalah ritualnya. Artinya apa? Ketika Katolik atau Hindu atau apa punya aturan tentang perkawinan, harus kita hormati. Bu Tuti tadi tentu dalam konteks untuk menambah wawasan. Oh, sepertinya begitu. Tapi kita tidak boleh membuat justifikasi. Loh kok begitu? Umpamanya kan itu satu catatan ya. Karena itu selain sosial juga masalah ritual. Artinya masalah akidah. Masalah akidah. Nah, dalam Islam sebenarnya yang benar itu adalah bahwa hadisnya itu meskipun boleh tetapi sangat dimurka oleh Allah.
abghadul halal indallah at-talaq. Memang boleh, tetapi Allah sangat murka kalau ada orang talak, orang cerai itu. Kenapa? Karena terkesan mempermainkan lembaga perkawinan itu. Apalagi istilahnya sampai melekat menjadi label tukang kawin itu kan. Itu Allah sangat murka itu. Abghadul halal indallah. Tahun ini, tahun depan siapa lagi, nah ganti-ganti terus, itu tidak boleh sebut. Dan dalam undang-undang perkawinan juga prinsip perkawinan itu adalah sejatinya mempersulit perceraian. Karenanya, mohon maaf, ini Pak Baijuri kebetulan orang Lampung, Pak Azim juga orang Sumatera, terutama orang Lampung itu sangat-sangat anti. Betul ya Pak Baijuri? Istri saya kebetulan orang Lampung, itu anti yang namanya cerai itu. Kalau sudah nikah sudah, apapun mau dunia kiamat istilahnya, ya sudah resiko. Kurang, sehingga hampir-hampir, walau alam perkembangan sekarang. Tapi kalau setahu saya gitu di kampung-kampung, di apa orang tua kami di Lampung itu sudah wanti-wanti itu, nggak boleh ada perceraian. Dari satu sisi ada juga persamaan gitu, meskipun sekali lagi yang membolehkan, tetapi ya pantang bagi suku Lampung itu untuk walau alam kalau Bengkulu Pak Azim dan tapi kalau Lampung saya tahu persis karena orang tua mertua kami mesankan seperti itu dan keluarga kami tidak ada yang jadi itu sekedar tambahan dari. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Markus Budi Santoso, Pak, dari Pemuda Katolik Lampung. Monsinyur Romo Suster yang saya banggakan, Bapak Barudin, Ketua FKUB Provinsi Lampung bersama jajarannya dari MUI, PHDI, PGI, Keuskupan dan Maluku, dan seluruh teman-teman yang ada dalam forum ini. Sejauh yang saya tangkap soal moderasi beragama tadi disampaikan oleh monsinyur kami, sependamangan apa itu tentang moderasi beragama, maka yang saya tangkap adalah berkaitan ajakan seruan agar kita hidup damai, hidup berdampingan, bersilaturahmi dengan seluruh umat beragama tanpa membeda-bedakan dari mana asalnya. Maka itu yang seyogyanya kita perankan setiap stakeholder dalam kehidupan kita bermasyarakat. Nah, jika kita melihat kurun waktu terakhir, mungkin 10 tahun terakhir, bangsa kita begitu banyak persoalan, terutama berkaitan dengan kehidupan sosial politik, identitas politik identitas maksud saya, kemudian intoleransi dalam hal ini adalah radikalisme, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan susahnya mendirikan tempat rumah ibadah. Saya kira bukan menjadi persoalan Katolik saja, tetapi menjadi persoalan seluruh agama. Pertanyaannya adalah, apa sebenarnya peran dari FKUB yang sudah dilakukan dan bagaimana upaya-upaya itu dilakukan di Lampung, dan sejauh ini bagaimana temuan-temuan di Lampung. Yang kedua, karena tadi berkaitan dengan mengkampanyekan moderasi beragama, maka seyogyanya seluruh stakeholder itu seyogyanya dimaksimalkan untuk mendiasporakan ini, menyuarakan ini, agar semua segmen masyarakat juga merasakan kehadiran moderasi beragama ini, bukan hanya di tingkat elit saja. Pertanyaannya kemudian adalah, apa upaya dan sudah dilakukan terutama terhadap anak muda dan milenial? Kita tahu pemuda dan milenial ini adalah mengkomposisi bangsa ini adalah 65%. Artinya apa? Ini adalah porsi yang seyogyanya bisa dimaksimalkan FKUB untuk menyuarakan ini. Yang saya tahu di provinsi saja kita ada pemuda Ansor, pemuda Muhammadiyah, Prada, kemudian ada dari Buddha, maksud saya belum tersentuh. Saya kira jika memang ini menjadi program kerja, bisa saja nanti kelompok muda ini digabung, dimaksimalkan perannya, dikumpulkan atau bagaimana caranya sehingga
tugas dari FKUB bisa dibantu dengan kelompok anak muda ini. Terakhir, karena saya juga awam dengan FKUB, struktur FKUB itu bagaimana dari pusat, provinsi sampai dengan kabupaten atau mungkin kecamatan, karena tadi kaitannya dengan mendiasporakan, memaksimalkan peran stakeholder tadi. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih, luar biasa pertanyaannya. Mudah-mudahan saya bisa memberikan pencerahan. PM KRI-nya ada ya? Ya. Malam kepikir beberapa kali saya akan ngisi di PM KRI, mungkin bukan periode Anda, karena semalam ada Romo Magnis Suseno di Metro TV ya, semalam bicara moderasi beragama juga. Saya kepengen kapan saya bisa ketemu sama teman-teman PM KRI. Saya pernah satu meja jadi narasumber di forum PM KRI. Andaikan saya kepengen punya dokumennya. Kalau suatu saat kebuka itu ada, saya sangat kepengen. Sebelum jawab pertanyaan itu pesan sama teman-temannya ya, karena ini mau untuk penting. Kenapa ini muncul pertanyaan apa? Keinginan bukan subjektif pribadi. Kemarin suruh ngisi kuesioner dari Kementerian Agama, PKUB. Aktivitas apa saja yang pernah dilakukan oleh para penggawa kerukunan. Nah, ketika saya mengatakan pernah begini, mana buktinya? Nah, ketika dokumen itu ada, mudah-mudahan akan bermanfaat, bukan subjektif, pengen gagah-gagahan gitu. Jadi memang itu harapan saya. Jadi Pak Mas Markus, pertanyaannya yang pertama tentang apa tadi? Yang pertama ada 3 ya. Peran FKUB terkait dengan pendirian rumah ibadah ya. Jadi saya ini saksinya bapak-bapak yang ada di depan sini. Sering saya sampaikan secara pribadi dan secara keilmuan saya itu sejatinya siapa saja, kapan saja mau mendirikan rumah ibadah itu nggak boleh ada yang menghalang. Hak setiap warga untuk beragama, termasuk kalau hak beragama ya fasilitas untuk beragama dalam mendirikan rumah ibadah. Sejatinya seperti itu. Dan filosofi itu juga sejatinya yang dibangun dalam tataran kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik ini. Sejatinya filosofinya itu. Hanya saja kemudian ketika kita hidup dalam sebuah tatanan bermasyarakat, maka memang di masyarakat manapun memang perlu ada aturan. Itu kronologisnya seperti itu. Sehingga diantaranya hari ini ada aturan tentang bagaimana tata tertib, norma-norma atau syarat-syarat untuk mendirikan rumah ibadah. Di antaranya yang dimuat dalam peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri dalam negeri. Tetapi ingin saya sampaikan bahwa peraturan bersama Menteri Agama dalam negeri itu, Menteri Agama dan Menteri dalam negeri hanya melegalkan dalam posisinya sebagai aparatur pemerintahan wakil dari negara. Tetapi konten dari PBM itu adalah kesepakatan, hasil kompromi, hasil musyawarah pemuka-pemuka agama yang ada di Jakarta. Karenanya nanti di acara ini Pak Andi jadi bawa PBM itu ya, Pak Andi ya, terbuka. Nanti akan di akhir acara akan ada saya serahkan peraturan bersama itu, disebutkan, dijelaskan juga tentang sejarah peraturan bersama menteri itu, diantaranya yang disampaikan tadi. Sehingga itu merupakan kompromi atau hasil kesepakatan pemuka-pemuka agama, bukan buatan pemerintah. Beda dengan undang-undang statuta, karena memang kompromi dari pemuka. Oleh karena itu harapan saya pemuka-pemuka agama itu juga punya komitmen untuk mengikuti pedoman itu. Salah satu asas dalam pendirian rumah ibadah adalah bahwa pemerintah wajib memfasilitasi, wajib
memfasilitasi pendirian rumah ibadah ketika pendirian rumah ibadah itu merupakan kebutuhan nyata dan sungguh-sungguh. Ketika pendirian rumah ibadah adalah nyata dan sungguh-sungguh. Bahasanya di PBM seperti itu. Pemerintah wajib memfasilitasi. Tidak bisa tidak. Terlepas dari persyaratan yang lain. Wajib memfasilitasi. Tetapi ya, dalam keadaan yang seperti itu tidak boleh sebaliknya ada orang yang unsur subjektivitas untuk mendirikan rumah ibadah. Pak Azib sama Pak Baijuri deketan rumahnya, masjidnya sama. Suatu saat istri Pak, ini contoh sekedar contoh ya, istri Pak Baijuri sama istri Pak Azib pulang dari pasar berantem umpamanya kan, nggak keluaran ujungnya. Akhirnya udahlah kita nggak usah jamaah di sana, dirikan masjid sendiri aja umpamanya. Padahal dari masalah pribadi. Nah itu kan, nah kenapa pisah? Padahal masih cukup di situ. Enggak, saya nggak mau ketemu sama Pak Azib umpamanya. Nah ini yang namanya Pak Baijuri mendirikan rumah ibadah bukan karena kebutuhan nyata dan sungguh-sungguh. Kalau memang itu jumlahnya banyak, kemudian jaraknya jauh, walaupun ada unsur seperti itu ya nggak apa. Tapi kalau orangnya cuma berapa, apalagi nanti menimbulkan konflik, itu yang tidak diinginkan seperti itu. Dan di tengah masyarakat kita sejauh yang saya pantau adalah ada beberapa indikasi yang seperti itu, baik muslim maupun non muslim. Jadi itu, tapi sepanjang untuk kebutuhan nyata dan sungguh-sungguh perintah wajib. Nah, sering terjadi gesekan atau permasalahan konflik rumah ibadah. Permasalahannya satu, baik calon pengguna maupun masyarakat sekitar belum memahami, termasuk mohon maaf para aparat keamanan maupun aparat pemerintahan belum memahami tentang peraturan bersama itu. Mohon maaf Pak Andi, bahas ini tolong satu. Ada PBM-nya tolong satu. Ya, satu saja. Belum memahami tentang PBM itu. Contohnya begini, ada gereja yang beda denominasinya atau beda antara Katolik dan Kristen. Orang anggap bahwa gereja itu ya gereja. Padahal antara Katolik dan Kristen itu kan nggak bisa campur itu kan. Campur. Artinya kalau umpamanya di desa itu ada gereja Katolik, kemudian di sini Kristen, harusnya kalau masyarakat paham, memaklumi, nggak mempermasalahkan. Orang memang beda. Tapi kalau orang nggak ngerti, banyak amat gereja. Di situ sudah ada, sini ada lagi. Marah karena nggak. Andaikan masyarakat itu diberi pemahaman, oh ini kepentingannya beda, penggunanya beda, kemudian aras gerejanya berbeda. Makanya kalau nanti harapan saya tadi peran FKUB, ketika ini sudah tersosialisasikan dengan baik, saya nggak tahu kapan waktunya, maka pendirian rumah ibadah akan semakin lancar. Saya memahami di masyarakat masih ada. Terus selanjutnya apa peran FKUB? Ya lagi-lagi kadang-kadang Mas siapa namanya tadi? Mas Markus, semangat ada ya, tetapi tenaga terbatas. Ya contohnya begini, kami semangat untuk melakukan sosialisasi, tetapi kemudian anggaran juga terbatas. Orang sering terkaget-kaget media, kemudian LSM, kemudian apa ketika berapa anggaran FKUB. Beberapa tahun yang lalu itu tidak dianggarkan Pak oleh pemerintah. Hanya Kementerian Agama. Dari Pemda beberapa tahun kosong. Nah ini contoh kasus. Nah gimana mau mobil itu nggak bisa jalan dengan pahala gitu, ketika mau sosialisasi gitu. Nah ini lagi-lagi bukan nyalakan Pemda atau apa, tapi faktanya memang seperti itu. Baru tahun ini, waktu periode saya ada, tetapi juga tahun ini dapat, tahun berikutnya tidak. Hibah dan hibah itu. Kementerian Dalam Negeri sebagai leading sektornya pemerintah untuk FKUB berkali-kali membuat surat edaran supaya difasilitasi, tapi edaran tinggal edaran. Baru tahun 2001 ini, Mendagrinya Pak Tito Karnavian yang paham betul tentang betapa strategisnya FKUB
tahu urat nadi APBD, dipencet urat nadinya sama Pak Tito Karnavian. Awas, kalau nggak menganggarkan di APBD FKUB, tidak saya sahkan APBD-nya di Jakarta. Baik provinsi maupun kabupaten baru ngasih. Tapi itu pun nggak menyebutkan nominalnya. Sehingga yang penting udah bisa. Nah itu diantara kendala, kalau boleh kami mengatakan itu. Tapi kami selalu berupaya. Nanti adik-adik sekalian suatu saat kalau mungkin entah hearing, entah apa, dialog, entah apapun, ya bisa. Itu FKUB ya strategis sekali, itu kenapa tidak difasilitasi oleh pemerintah gitu. Nah itu diantara kendala. Mohon maaf, saya sebutkan nominal 1 tahun 100 juta. Bisa cukup untuk apa? Untuk kegiatan yang satu provinsi. Gitu. Itu di antara kendala. Kalau Kementerian Agama memberi, tapi untuk operasional kantor saja. Karena memang leading sektor yang tanggung jawab adalah kepala daerah. Dalamnya adalah gubernur atau bupati. Itu upaya-upaya yang dilakukan FKUB apa terhadap kaum muda. Saya selaku ketua dan teman-teman sangat sadar bahwa pemuda itu sangat strategis untuk ikut menggelorakan ya moderasi beragama, termasuk mewujudkan kerukunan beragama. Karenanya saya punya komitmen, kami punya komitmen ke depan seperti tadi saya sampaikan. Nanti kita akan menghayal para pemuda, mengajak pemuda. Baru sudah saya laporkan Ibu Wagub akan ada kemah pemuda lintas agama. Tahun 2022 mudah-mudahan, kemarin sudah mau kita coba tetapi masih pandemi. Kemudian akan ada konser musik lintas agama. Itu yang merupakan dialog karya. Kemah di sini tidak konotasinya kemudian pakai dasi, pakai pramuka, tidak seperti itu. Tapi dari pemuda lintas agama kumpul, nginap bersama, makan bersama, tentu dengan ibadah masing-masing ya. Tidak dicampur aduk agamanya. Kemudian saling mengenal, saling komunikasi antara satunya. Itu nanti akan termasuk secara sistematis akan kami lakukan kaderisasi, membentuk kader kerukunan umat beragama. Kader kerukunan. Di Peradah kemarin sudah kita saksikan ada Satgas, membentuk Satgas moderasi beragama itu dari Peradah. Ya, di provinsi mungkin pernah juga ngikuti kemah pemuda lintas agama, tapi dilakukan oleh Kementerian Agama. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa bersinergi Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri dan FKUB. Jadi itu kemudian tentang struktur. Jadi memang agak unik FKUB. Nomenklatur FKUB itu peraturan bersama Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8. Adanya hanya di provinsi dan kabupaten dalam peraturan bersama ini. Dokumen ini selalu kami sosialisasikan, tapi memang belum masyarakat belum tersosialisasikan dengan baik ke seluruh lapisan masyarakat. Hanya di FKUB provinsi dan kabupaten. Di kecamatan bahasanya boleh. Yang namanya boleh tentu menyesuaikan. Kalau tadi saya katakan untuk menghidupi sampai tahun 2020 itu masih ada kabupaten yang tidak difasilitasi oleh kepala daerah. Bayangkan saja sampai ini. Bisa membayangkan bagaimana bisa berfungsi kan kalau tidak dianggarkan apapun. Jadi ya masih adanya seperti tidak adanya. Mohon doanya, support dari kalangan pemuda untuk nanti ke depan. Strukturnya seperti itu. Dan bedanya lagi, kami FKUB provinsi sama kabupaten hubungannya tidak struktural, tapi koordinatif saja, konsultatif dan koordinatif. Yang membentuk itu adalah kalau provinsi yang bentuk masyarakat di SK-kan gubernur, yang bupati wali kota dipilih oleh masyarakat kabupaten kota, disahkan oleh bupati wali kota. Mengesahkan hanya untuk memfasilitasi kaitannya dengan administrasi anggaran, tanggung jawab. Tetapi yang memilih, yang membentuk bukan kepala daerah. Kalau ada kabupaten wali kota yang membentuk FKUB ditunjuk, itu salah, tidak sesuai dengan PBM. Harusnya yang membentuk ada para pemuka agama hadir, kemudian dibentuk
musyawarah bersama, kemudian yang meng-SK-kan Bupati Wali Kota. Masa baktinya 5 tahun dalam UGM. Itu seperti itu, karenanya kalau kadang-kadang kami ngomong tidak didengar oleh FKUB kabupaten itu wajar, karena memang nggak punya hak apa-apa kami. Ngasih uang nggak, bisa mecat nggak. Beda dengan partai politik itu. Partai di cabang itu, Golkar di cabang kabupaten itu kalau macam-macam bisa dipecat itu kan. Makanya nggak berani ngelawan sama yang pimpinan atasnya gitu. Yang milih provinsi juga seperti itu. Provinsi kalau nggak baik sama kabupaten kota nanti nggak dipilih lagi gitu. Kalau FKUB provinsi, kabupaten nggak seperti itu, masing-masing dipilih oleh levelnya masing-masing. Itu udah 3 pertanyaan saya pikir tentang pendirian rumah ibadah seperti itu. Mohon maaf kalau masih ada masalah. Saya tahu itu masih ada masalah, bahkan banyak, meskipun tidak banyak tapi beberapa. Tapi yang saya senang ini Pak Uskup, meskipun ada masalah tetapi tidak sampai adu jotos. Ya bisa jadi ngempet gitu, tapi ya alhamdulillah masih bisa bersabar untuk apa. Saya punya teman Pak Pendeta Christian namanya itu. Ya Pak Barudin, memang begitulah kondisinya. Terpaksa kami menyampaikan kepada umat kami bahwa gereja itu tidak ada di bangunan sejatinya. Gereja ada di dada umat masing-masing ketika menemui. Artinya ya berharap suatu saat ada perubahan kebijakan, perubahan kesadaran masyarakat. Saya yakinnya nanti suatu saat ketika tingkat pendidikan masyarakat sudah meningkat, pada saatnya maka kesadaran masyarakat, literasi masyarakat tentang kerukunan akan bertambah dan akan semakin berkurang problem-problem pendirian. Ini banyak teman-teman saya sering sampaikan, saya lebih senang depan rumah saya, belakang rumah saya, kanan kiri rumah saya, di situ ada pura, di sini ada gereja, di sini ada vihara, daripada di situ prostitusi, di sini markas dugem, di sini maskar karaoke, di sini tempat maksiat. Saya lebih senang begitu daripada masa kalau orang mau ibadah itu pasti tujuannya baik gitu kan. Kecuali yang tadi itu, kecuali yang dirikan rumah ibadah karena bukan kebutuhannya yang nyata dan sungguh-sungguh. Nah, ini saya berharap kepada pemuka agama janganlah mendirikan rumah ibadah karena ada konflik dengan pengurus masjid yang lain, mushola yang atau rumah ibadah yang lain. Karena nanti tidak bagus. Terima kasih. Terima kasih. Saya senang dan bersyukur pada kesempatan ini kita bisa bertemu tatap muka, berdialog, saling menyampaikan hal-hal yang penting bagi kita dalam menyatukan kita semua untuk rukun dan damai. Namun ada beberapa hal yang saya akan tanyakan. Tentunya ini dasarnya ingin tahu, betul ingin tahu. So dalam Islam itu kaitannya dengan perkawinan tadi. Dalam Islam ini boleh 2, 3, 4. Nah di Katolik ada nggak ajaran poligami? Jadi uskup ini atau siapa warganya dari Katolik ini boleh kawin 2, 3 atau tidak? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya tentunya untuk sambil memberikan informasi sekaligus menanya, membandingkan begitu. Dalam Islam umpamanya ada hal-hal yang itu tidak boleh dicampuri oleh orang di luar Islam. Ibadah terutama sekali. Nah, kalau Katolik prinsipnya itu ya saya ingin tahu boleh-boleh atau tidak boleh. Nah, itu saja 2 aja pertanyaan. Pertama tentang kalau masalah cerai, poligami. Kalau bahas cerai, saya sudah selesai, cocok dengan apa keterangan Pak Ketua tadi. Tapi kalau poligami, boleh nggak dalam Katolik? Nah, itu saja, terima kasih. Terima kasih Pak Pejuri. Ya, dalam Katolik memang tidak diizinkan poligami.
perkawinan hanya satu dengan satu, laki-laki dan perempuan. Itu tertulis di dalam kitab Kejadian. Sejak awal manusia diciptakan laki-laki dan perempuan dan laki-laki harus menyatukan diri, bukan lagi dua, jadi hanya dua pribadi, laki-laki dan perempuan, bukan tiga, bukan empat, tiga perempuan satu laki-laki misalnya. Mereka dua, bukan lagi dua tetapi satu. Itu jadi memang tidak ada poligami atau poliandri atau LGBT, tidak ada. Yang ada tidak boleh. Yang ada adalah perempuan dan laki-laki, suami istri menjadi satu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya kira ibadah dalam agama apapun tidak boleh dicampur-campur atau dicampuri juga dengan orang yang beriman di luar agama yang bersangkutan. Di dalam Katolik dan Kristen ada istilah ekumene, beribadah bersama memang. Ekumene, oikos nomos, di bawah satu atap, satu rumah. Itu boleh, tetapi hanya ibadah, artinya berdoa bersama. Tidak dalam liturgi kekasan masing-masing yang memang berbeda. Perayaan sebetulnya semi sekular, artinya ya rame-rame bersama saja. Walaupun ada doa dan kami bisa mengamini satu sama lain, tetapi tidak menyentuh yang hakiki dari masing-masing keyakinannya. Misalnya ibadah Natal bersama, itu ada ekumene. Kami bisa melaksanakan bersama. Barangkali bandingannya sholat bersama Muhammadiyah dengan NU, saya tidak tahu apakah bisa seperti itu. Itu kami bisa dengan Katolik dengan Protestan. Pernah terjadi misalnya di Jakarta, itu ketika sedang berlangsung ibadah, tiba-tiba gubernur datang dan ibadah di gereja itu berhenti. Gubernur memberikan sambutan ucapan selamat Natal. Itu kan ada semacam diinterupsi, berhenti, lalu kemudian dilanjutkan lagi. Interupsi dijeda dengan hal yang tidak terkait dengan ibadah. Panitia waktu itu memang ewoh-pekewoh lah, karena yang datang gubernur dan datang tiba-tiba tidak memberitahu, nanti kalau tidak boleh masuk akan dirasa tidak sopan, kok gubernur masuk tidak sopan padahal sedang ibadah. Sebetulnya semua orang menyayangkan bahwa terjadi seperti itu, yang kemudian disepakatilah untuk lain kali jangan pernah terjadi seperti itu. Kalau ada pejabat datang mau mengucapkan entah selamat apapun, itu silakan menunggu dulu di ruang tamu, diajarlah dengan baik-baik di ruang tamu, diberi pengertian bahwa sekarang sedang ibadah. Nanti di ujung atau di awal ibadah yang lain silahkan kalau mau mengucapkan selamat seperti itu. Ya, jadi untuk saya ya ibadah dalam keyakinan apapun saya kira tidak bisa diinterupsi, dan kita harus saling menghormati sungguh-sungguh bahwa ibadah atau liturgi sedang berlangsung, hormatilah sampai selesai, baru kemudian bisa bersilaturahmi yang dalam tanda petik sekular. Terima kasih Pak Baijuri. Ya. Terima kasih. Closing statement saya terkait dengan pertanyaan Pak Markus tadi. Marilah kita mewariskan spirit kerukunan ini kepada generasi muda. Pertemuan-pertemuan hendaknya melibatkan kaum muda, sehingga nanti ketika kami, Pak Parudin, Pak Bajuri, Pak Heri, dan seterusnya, bapak-bapak di depan ini, bersama saya sudah tidak ada, tetap ada yang melanjutkan
spirit kerukunan, sehingga kerukunan kehidupan bersama yang damai dan rukun tetap terus berlangsung di negara yang kita cintai ini. Itu dari saya dan terima kasih. Ibu, Bapak, dan saudara sekalian, saya termasuk orang yang seyakin-yakinnya bahwa kemajukan keberagaman ini merupakan karunia Tuhan, merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa menafikannya. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain untuk menyikapi keberagaman kemajukan ini dengan cara mari kita hidup berdampingan dengan rukun, aman, dan damai, menjalankan ajaran agamanya dan kepercayaannya dengan tidak ada intervensi, dengan tidak ada halangan, dengan tidak ada kendala dari siapapun yang ada di sekitar kita. Terima kasih. Nyanyikan lagu tentang cinta, nyanyikan lagu. Saya Monsinyur Yohanes Harun Yuwono pada acara Anjau Silau ini, pada acara silaturahmi untuk membangun kerukunan dengan tema moderasi beragama, sepenuhnya saya bahagia, senang bisa bertemu dengan tokoh-tokoh lintas iman. Dan dalam suasana hidup persaudaraan yang sejati ini, saya berharap bisa terwariskan kepada generasi muda sesudah kami, sehingga kerukunan tidak hanya tinggal di antara para bini sepuh, melainkan juga mengalir kepada generasi muda, semua anak bangsa, sehingga kerukunan di negara yang kita cintai ini terjamin, terlaksana menjadi langgeng. Salam kerukunan, Tuhan memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Baharudin MA, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Lampung, sangat mengapresiasi terselenggaranya Anjau Silau Forum Kerukunan Beragama Provinsi Lampung di Keuskupan Tanjung Karang. Acara yang ini alhamdulillah dapat berjalan dengan khidmat dan dialog yang terselenggara dapat diikuti dengan seksama sehingga menghasilkan poin-poin tentang bagaimana kita menjalin kebersamaan di tengah perbedaan agama-agama yang ada di Provinsi Lampung. Harapan saya ke depan, nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai persaudaraan yang universal akan selalu digetok tularkan, akan selalu disosialisasikan kepada seluruh stakeholder, kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya umat beragama di Provinsi Lampung, sehingga akan terwujud Provinsi Lampung yang rukun, aman, dan damai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Istuti Ningsih, utusan dari Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Lampung. Om Swastiastu. Saya Ketut Pasek, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Lampung. Selamat siang, Tabib Pun. Saya Romo Roy,
Ketua Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan serta Kerawam Keuskupan Tanjung Karang. Nama saya Suster Safiria FSGM dari komunitas FSGM Pahoman. Nama saya Randy Sanipar, saya dari Ketua PMKRI Cabang Bandar Lampung. Salam toleransi, salam kebinekaan, Pro Ecclesia et Patria. Saya Markus Budi Santoso, Ketua Pemuda Katolik Komisariat Daerah Lampung. Saya nama Elizabeth Sri Puryanti dari Wanita Katolik RI DPD Lampung. Saya Suster Rosalinda CB, Komunitas Matowe Hurik Tanjung Senang. Saya Suster Roslinde dari Alma, Komunitas Alma Bandar Lampung, Alma Asosiasi Lembaga Misionaris Awam. Selamat siang, saya Markus Sukamto, mewakili Vox Populi Institute Indonesia atau orang sering mengenalnya sebagai Vox Point. Saya menyambut baik sekali acara Anjau Silau yang dilaksanakan antara FKUB dan Keuskupan Tanjung Karang ini. Ini sangat luar biasa sekali karena di dalam kegiatan ini adalah satu cara kita untuk menggaungkan tentang moderasi beragama dan bagaimana semua ajaran agama itu bahwa mengajarkan tentang kebenaran. Tidak ada satu agama pun yang mengajarkan tentang kesalahan ataupun perusakan di muka bumi ini. Jadi acara ini saya harapkan untuk terus dilanjutkan karena bagaimana acara ini adalah suatu perekat untuk para pemuka agama ataupun tokoh masyarakat untuk saling menghormati, saling mengenal, saling bersilaturahmi, bagaimana membangun kerukunan sejati itu. Dan di acara ini pula bagaimana kita mendialogkan permasalahan-permasalahan yang timbul di antara kita dan untuk kita ketahui secara bersama dan kita pecahkan bersama. Dan diharapkan Anjau Silau ini dapat menciptakan kerukunan yang lebih hakiki lagi, kerukunan yang lebih baik lagi, bagaimana kita sesama hidup umat beragama untuk saling menghormati satu sama lain dan saling menghargai. Dan dalam acara Anjau Silau ini dengan tema keberagaman, dan saya harap terus berjaya terus dan maju terus, rukun damai kita semuanya. Menyambut baik acara Anjau Silau yang dilakukan oleh FKUB Provinsi Lampung, dan tentu terima kasih kepada jajaran Keuskupan Tanjung Karang yang telah merealisasi acara ini sehingga momen-momen kebersamaan seperti ini bisa kita ketok tularkan ke grassroots, ke umat beragama, sehingga kerukunan, kebersamaan dan kekeluargaan semua umat beragama khusus di Provinsi Lampung menjadi nyata dalam implementasi kehidupan. Semoga kerukunan dan kedamaian tetap menjadi inspirasi di Provinsi Lampung. Demikian, terima kasih. Om Santi 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 Om. Mengucapkan purwasiat atas terselenggaranya dialog yang terjadi antara pengurus FKUB Provinsi Lampung bersama dengan Bapak Uskup Yohanes Harun Yuwono selaku Administrator Apostolik Keuskupan Tanjung Karang dan Uskup Agung Keuskupan Palembang, serta seluruh elemen termasuk juga rekan-rekan yang ada di komisi dan juga tokoh-tokoh agama yang terlibat di jaringan lintas agama. Acara ini sungguh menarik karena pluralitas keberagaman itu mendapatkan ruang yang cukup dan panggung publik itu diberikan waktu yang juga cukup, sehingga ada rekan-rekan yang berjuang untuk bertanya, ingin mengasuh, ingin memperdalam pemahaman agama yang lain dalam rangka adalah peningkatan penguatan moderasi beragama. Dan harapan saya adalah mari kita para tokoh agama termasuk juga berbagai macam penggerak jaringan lintas bersinergi bersama untuk menyerukan, mengumandangkan gaung moderasi bukan hanya dalam tataran verbal tetapi dalam tindakan yang nyata dengan cara toleransi, mau menghormati,
memandang keberagaman itu sebagai suatu anugerah yang patut untuk kita syukuri, untuk kita rayakan, dan untuk kita nikmati bersama. Di balik keberbedaan, keberagaman, ada rahmat yang besar yang Tuhan berikan untuk kita semua. Selamat berjuang, mari kita menjadi duta kerukunan, duta damai, dan juga duta cinta. Tuhan memberkati. Ya, kesan saya mengikuti pertemuan ini, pertama-tama saya merasa senang, bahagia. Terus saya merasa bahwa kita semua bersaudara. Dan saya diingatkan kembali bahwa persaudaraan itu indah dan persaudaraan itu adalah suatu anugerah dari Tuhan. Dan dari keberagaman ini kita diperkaya bahwa kita juga menyadari bahwa kita itu adalah satu, yaitu bangsa Indonesia. Sehingga dalam keberagaman itu justru memperkaya kita satu sama lain. Dan pesan untuk kita semua, semoga kebersamaan ini tetap terjalin sehingga kita sebagai satu saudara di dalam bangsa Indonesia, di dalam Tuhan, kita senantiasa bersatu, bersaudara, sehingga Indonesia itu akan menjadi Indonesia yang sungguh damai, tenang, bersaudara, dan penuh perdamaian. Dan untuk kaum muda, semoga kaum muda lebih lagi terlibat di dalam persaudaraan keberagaman ini sehingga dapat meningkatkan kerjasama di dalam apapun, di dalam membangun Indonesia yang jaya. Kami dari PMKRI merasa tersanjung, terharu terkait dari kegiatan ini. Mungkin pesan dari saya terkait dari kegiatan ini, peran pemuda memang penting dalam masalah kerukunan umat beragama, karena pentingnya sinergitas dan kolaborasi, pentingnya kolaborasi untuk meningkatkan adanya relasi yang baik antar umat beragama. Nah, untuk harapan bagi saya dan teman-teman dari PMKRI, itu semoga kegiatannya semakin dinamikanya lebih lancar dan mengupayakan ide-ide gagasan baru untuk perubahan dan relasi kerukunan umat beragama yang lebih baik lagi. Pertama, mengucapkan terima kasih, mengapresiasi kegiatan medari ini berkaitan dengan moderasi beragama. Kita tahu bahwa dalam kancah dinamika kehidupan sosial bermasyarakat di Indonesia begitu banyak sekali persoalan-persoalan berkaitan dengan hidup berbangsa. Istilah identitas politik atau politik identitas, kemudian intoleransi, radikalisme, kemudian persoalan-persoalan lain, sulitnya mendirikan tempat ibadah. Ini adalah hal-hal yang menjadi persoalan-persoalan yang ada di kita dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Kita ingin dan kita mengajak kepada seluruh elemen bangsa, terutama anak-anak muda, kalangan milenial, seluruh ormas, baik dari kalangan Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, untuk bahu-bahu bersama untuk menjalin komunikasi, untuk mendiasporakan agar moderasi beragama itu betul-betul nampak dan muncul kebermanfaatannya bukan hanya di elit tetapi ada di masyarakat kita paling bawah. Saya kira itu. Selamat bermoderasi, salam Bhinneka, salam toleransi untuk Indonesia. Tuhan memberkati. Kesan kami pada kegiatan ini sungguh luar biasa. Ternyata kita tidak sendiri, kami tidak sendiri. Dalam pertemuan ini sungguh luar biasa, dinamika yang ada antara satu dengan yang lain mengungkapkan saling keyakinan untuk hidup damai dirindukan sekali oleh kita. Ternyata di luar tidak hanya sendiri. Kegiatan ini menginspirasi bagi kami untuk lebih giat toleransi terhadap sesama. Dan kegiatan ini ya harapan kami tidak hanya sampai di sini, kami akan lanjutkan khususnya pada Wanita Katolik RI DPD Lampung. Kebetulan program-program kami juga untuk bersinergi dengan organisasi lain, dan ini salah satu pintu untuk membuka diri kami kepada pihak di luar. Ternyata damai itu indah. Damai itu menjadi harapan bagi semua orang, semua komunitas, semua kelompok dari yang terkecil hingga yang terluas. Kesan kami dan harapan inilah yang terungkap dalam kegiatan ini. Luar biasa, profesiat untuk
penyelenggara, dan sungguh kita bersatu padu. Terima kasih. Damai itu indah. Kesan saya mengikuti acara ini, saya bersyukur dan juga senang. Ternyata kita hidup dalam satu kedamaian. Ternyata damai itu indah dan rukun itu indah. Pesan saya untuk ke depan, semoga ini masih dilanjutkan untuk generasi muda, sehingga banyak orang nanti mengalami kedamaian hidup berdampingan dengan rukun dan damai. Pengalaman saya dari perjumpaan, pertemuan, dialog pada siang tadi, dari pagi hingga siang tadi, menarik, terutama bahwa betapa pentingnya hidup rukun di tengah keberagaman, di tengah masyarakat yang majemuk. Menarik bahwa lintas agama, jadi bukan hanya Katolik yang saya pahami, tetapi di luar Katolik pun mempunyai visi, mempunyai misi yang sama, yaitu membawa manusia Indonesia untuk semakin memiliki tanggung jawab, membawa kedamaian, kerukunan, agar hidup semakin indah, semakin damai, dan orang menjadi nyaman berada dengan kita, berada bersama kita. Harapannya bahwa dialog ini, komunikasi ini menjadi mimpi dan harapan untuk semua kita memiliki bagaimana untuk menciptakan dan bagaimana kita membawa kedamaian di tengah masyarakat yang majemuk ini. Sekian dan terima kasih. Memang diskusi dialognya bagus, baik. Ada Bapak Uskup, Keuskupan Agung Palembang, ada Pak Ketua FKUB Bandar Lampung. Hanya kalau secara pribadi kesan saya, pertemuan ini pasti akan berjalan baik, karena kita ini orang-orang yang isi kepalanya sudah tidak membedakan keberagamaan, tidak membeda-bedakan iman. Fox Point sebetulnya merindukan pertemuan ini di level yang paling dasar, grassroots. Nah, mari kita sama-sama berjalan ke akar rumput, mengguyupkan mereka, kita ngobrol, kita dialog, kita bicara, sehingga kerukunan itu betul-betul nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Indonesia.